Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Putri Adinda Lailatul Fitria dengan NIM 2019-310151. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dina Hidayatullah Uma dengan NIM 2019-310411. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Farah Hikmanur Safana dengan NIM 2019-310413. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tajunisa Putri Wahyu Santoso dengan NIM 2019-310-414. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Rizkika Marhani dengan NIM 2019-310427. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang revenue cycles atau siklus pendapatan. Nah, siklus pendapatan sendiri adalah serangkaian aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan informasi terkait dengan penyediaan barang dan jasa kepada pelanggan, dan juga mengumpulkan uang tunai sebagai pembayaran untuk penjualan tersebut. Adapun informasi tentang aktivitas siklus pendapatan juga mengalir ke siklus akuntansi lainnya. Misalnya, siklus pengeluaran dan produksi menggunakan informasi tentang transaksi penjualan untuk memulai pembelian atau produksi persediaan tambahan untuk memenuhi permintaan. Siklus manajemen sumber daya manusia menggunakan informasi tentang penjualan untuk menghitung komisi penjualan dan juga bonus. Yang kedua yaitu ada tujuan utama siklus pendapatan, yaitu menyediakan produk yang tepat, di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan harga yang tepat. Untuk mencapai tujuan ini, manajemen juga harus membuat beberapa keputusan. Di antaranya yang pertama, sejauh mana sih produk dapat dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua, berapa banyak sih persediaan yang harus dibawa dan di mana persediaan itu harus ditempatkan. Yang ketiga, bagaimana seharusnya barang dagangan dikirimkan kepada pelanggan? Haruskah perusahaan melakukan fungsi pengiriman sendiri atau mengalihkannya kepada pihak ketiga yang berspesialisasi dalam logistik? Yang keempat, berapa harga optimal untuk setiap produk atau layanannya? Yang kelima, haruskah kredit diberikan kepada pelanggan? Jika demikian, persyaratan kredit apa yang harus ditawarkan? Berapa banyak kredit yang harus diberikan kepada pelanggan individu? Yang terakhir, bagaimana pembayaran pelanggan diproses untuk memaksimalkan arus kas? Slide selanjutnya yaitu ada beberapa diagram siklus pendapatan. Nah, yang slide terakhir yaitu ada 4 aktivitas dasar dalam siklus pendapatan. Yang pertama ada entry penjualan, entry pesanan penjualan atau sales order entry. Yang kedua ada pengiriman atau shipping. Yang ketiga ada penagihan dan piutang usaha atau billing. Dan yang terakhir ada penagihan kas atau cash collection. Yang selanjutnya juga akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang entry pesanan penjualan. Nah, entry pesanan penjualan sendiri ada 2 proses, yaitu yang pertama menerima pesanan pelanggan, kemudian yang kedua yaitu menjawab pertanyaan dari pelanggan. Nah, untuk entry pesanan penjualan sendiri adalah salah satu siklus pendapatan yang dimulai dengan penerimaan pesanan dari pelanggan. Adapun departemen penjualan yang melakukan entry penjualan sendiri. Tetapi pada saat ini pelanggan biasanya melakukan sendiri dengan memasukkan data melalui formulir dari situs web perusahaan. Nah, untuk yang pertama bagian dari entry pesanan penjualan yaitu menerima pesanan pelanggan. Di sini menerima pesanan pelanggan ada 2 bagian. Ada persetujuan kredit dan memeriksa ketersediaan inventaris. Nah, untuk pertama-tama saya akan menjelaskan menerima pesanan pelanggan terlebih dahulu. Di sini menerima pesanan pelanggan
yaitu data pesanan pelanggan dicatat pada dokumen pesanan penjualan. Dan untuk prosesnya sendiri ada 3 proses. Yang pertama yaitu pesanan pelanggan dimasukkan ke dalam sistem oleh karyawan. Ini terjadi pada masa lalu. Seiring berjalannya waktu, suatu organisasi berusaha untuk memanfaatkan AI atau teknologi informasi agar pelanggan melakukan lebih banyak entry data sendiri dengan meminta pelanggan untuk mengisi formulir di situs web perusahaan. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga yaitu menggunakan pertukaran data elektronik atau EDI. EDI di sini berfungsi untuk mengirimkan pesanan secara elektronik dalam format yang sesuai dengan sistem pemrosesan pesanan penjualan perusahaan. Berikut ini adalah salah satu contoh dokumen pesanan penjualan. Dan ada pun juga ancaman dan kontrol dari menerima pesanan dan pelanggan. Nah, untuk ancamannya sendiri, yang pertama, pesanan tersebut akan hilang atau tidak akurat. Nah, dalam suatu proses entry pesanan penjualan terdapat ancaman dasar entry penjualan. Salah satunya yaitu yang terdapat pada nomor 1 yaitu pesanan tersebut akan hilang ataupun tidak akurat. Nah, kegiatan ini hanya menimbulkan inefisiensi karena perlunya menghubungi kembali pelanggan dan memasukkan kembali pesanan ke dalam sistem. Dan ancaman yang kedua yaitu terkait dengan aktivitas entry pesanan penjualan menyangkut legitimasi pesanan. Baik, selanjutnya adalah persetujuan kredit. Nah, sebagian besar penjualan bisnis dari bisnis ke bisnis itu dilakukan secara kredit. Nah, oleh karena itu, ada pun juga ancaman siklus pendapatan lainnya yaitu kemungkinan terjadinya penjualan yang kemudian menjadi tertek. Dan untuk pelanggan yang sudah ada dengan riwayat pembayaran yang mapan, pemeriksaan kredit formal untuk setiap penjualan biasanya tidak diperlukan dan sebaliknya. Nah, dalam persetujuan kredit ini ada pun batasan kredit. Nah, apa sih batasan kredit itu? Batasan kredit adalah saldo akun maksimum yang diizinkan oleh manajemen untuk diberikan kepada pelanggan berdasarkan dengan riwayat kredit dan kemampuan membayar pelanggan sebelumnya. Nah, agar lebih efektif lagi, persetujuan kredit tersebut harus terjadi sebelum barang dilepaskan dari persediaan dan dikirim ke pelanggan. Baik, selain adanya persetujuan kredit, ada pun juga memeriksa ketersediaan inventaris. Di sini ada beberapa proses dan juga ancaman dan kontrol. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan prosesnya terlebih dahulu. Untuk prosesnya sendiri ada 2 proses, yaitu yang pertama persediaan yang cukup tersedia untuk memenuhi pesanan. Dan apabila persediaan tersebut tidak ada, maka pesanan tersebut akan kembali berproduksi. Dan yang kedua, setelah persediaan tersebut dirasa cukup untuk memenuhi pesanan, kemudian dilanjutkan untuk memilih tiket yang menyantumkan item dan jumlah setiap item yang dipesan pelanggan. Nah, untuk tiket tersebut pengambilan memberi wewenang kepada fungsi pengendalian persediaan untuk melepaskan barang dagangan ke departemen pengiriman. Nah, untuk ancaman dan kontrolnya sendiri yaitu kehabisan persediaan dapat mengakibatkan hilangnya penjualan jika pelanggan tidak mau menunggu dan membeli dari sumber lain. Nah, untuk proses yang kedua, selain adanya
menerima pesanan pelanggan, ada juga menjawab pertanyaan dari pelanggan. Nah, layanan pelanggan saat ini sangat penting sehingga banyak perusahaan yang menggunakan paket perangkat lunak yang khusus dan dapat disebut dengan sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Nah, sistem ini dapat membantu mengatur informasi secara rinci tentang pelanggan yang fungsinya untuk memfasilitasi layanan yang lebih efisien dan lebih personal. Namun banyak pertanyaan dari pelanggan yang bersifat rutin. Akibatnya, perusahaan dapat dan harus menggunakan teknologi informasi untuk mengotomatisasi respon terhadap permintaan umum seperti pertanyaan tentang saldo akun, kemudian status pesanan, sehingga perwakilan pesanan penjualan dari layanan pelanggan dapat memusatkan waktu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai shipping. Jadi aktivitas dasar kedua dalam siklus pendapatan adalah untuk memenuhi pesanan pelanggan dan mengirimkan barang dagang ke pelanggan. Nah, pada proses shipping ini atau proses pengiriman ini terdapat dua langkah. Langkah yang pertama ada pick and pack, lalu yang kedua ada shipping goods. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses pick and pack. Jadi pada proses pick and pack di order ini, langkah pertama dalam mengisi pesanan pelanggan ini melibatkan proses mengeluarkan barang dari persediaan dan mengemasnya untuk dikirim ke pelanggan. Nah, pada proses ini biasanya pekerja di bagian gudang menggunakan sebuah picking ticket untuk mengidentifikasi produk apa yang akan dikeluarkan dan dalam jumlah berapa. Nah, lalu pekerja di bagian gudang ini pasti juga akan mencatat jumlah barang yang diambil, baik pada picking ticket ataupun dengan memasukkan data pada sistem. Nah, setelah itu persediaan produk akan ditransfer ke departemen pengiriman. Nah, pada proses pick and pack di order ini memiliki dua ancaman. Seperti yang ada pada slide sebelumnya, ada yang namanya ancaman 10 dan ancaman 11. Jadi ancaman 10 ini yaitu salah memilih item dan salah jumlah item yang dikeluarkan. Nah, pada ancaman 10 ini, kontrol yang dilakukan untuk mengatasi ancaman 10 biasanya yang pertama yaitu dengan menggunakan teknologi otomatis seperti barcode dan RFID scanner untuk mencatat item yang keluar. Nah, dengan sistem tadi dapat meminimalkan kemungkinan kesalahan tersebut. Nah, yang kedua, dengan menggunakan teknologi otomatis seperti barcode dan RFID scanner, maka akan menghilangkan kesalahan tersebut serta otomatis akan dapat membandingkan item atau produk dan juga jumlah yang diambil oleh pekerja gudang dengan informasi di sistem penjualan. Lalu ada ancaman 11. Nah, ancaman 11 ini merupakan ancaman pencurian persediaan. Nah, jadi selain hilangnya aset, pencurian juga membuat pencatatan persediaan menjadi tidak akurat, yang dapat menimbulkan masalah dalam proses memenuhi pesanan pelanggan. Nah, lalu untuk kontrolnya ada beberapa prosedur untuk mengendalikan resiko ini. Yang pertama, biasanya persediaan akan disimpan di lokasi yang aman atau lokasi yang berbeda, dan juga membatasi akses pekerja yang keluar masuk gudang penyimpanan. Lalu yang kedua, semua transfer persediaan atau keluar masuknya persediaan di dalam perusahaan itu harus didokumentasikan.
Lalu yang ketiga, persediaan harus dikeluarkan ke bagian pengiriman hanya berdasarkan pesanan penjualan, hanya jika ada pesanan penjualan saja, yang pastinya telah disetujui. Lalu yang keempat, menggunakan teknologi wireless communication technology dan RFID tags. Nah, teknologi ini menyediakan pelacakan persediaan dalam perjalanan secara real time yang dapat membantu mengurangi pencurian barang. Dan akhirnya jumlah persediaan yang tercatat itu harus direkonsiliasi secara berkala dengan menghitung persediaan fisik yang ada, dan karyawan yang bertanggung jawab atas penyimpanan persediaan juga harus bertanggung jawab atas kekurangannya. Lalu saya akan menjelaskan proses ship goods atau ship the order. Jadi tadi setelah barang dagang dikeluarkan dari gudang, barang tersebut akan dikirim ke pelanggan. Nah, Departemen Pengiriman ini harus membandingkan perhitungan fisik persediaan dengan jumlah yang ditunjuk pada picking tiket dan dengan jumlah yang ditunjuk pada pesanan penjualan. Nah, biasanya perbedaan dapat timbul karena barang tidak disimpan di lokasi yang ditunjuk pada picking tiket atau karena catatan persediaan perpetualnya tidak akurat. Nah, dalam beberapa kasus, Departemen Pengiriman itu perlu memulai kembali pesanan atau membuat kembali pesanan barang-barang yang hilang dan dimasukkan jumlah yang benar pada packing slip. Nah, setelah itu petugas pengiriman itu akan menghitung barang yang keluar dari gudang, nomor pesanan penjualan, nomor barang, dan kuantitas atau jumlah barang. Nah, proses ini akan mengupdate atau memperbarui jumlah barang di gudang persediaan atau inventory master file. Nah, dalam proses ini juga akan menghasilkan packing slip dan salinan bill of lading yang tercantum pada slide. Nah, pada packing slip ini mencantumkan jumlah dan deskripsi setiap barang yang masuk dalam pengiriman. Sedangkan bill of lading sendiri adalah kontrak hukum yang mengidentifikasikan tanggung jawab atas barang dalam perjalanan. Nah, biasanya bill of lading akan mengidentifikasi operator, sumber tujuan, dan instruksi pengiriman khusus. Dan ini juga menunjuk siapa atau pelanggan atau vendor yang harus membayar operator. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan mengenai ancaman dan kontrol dari proses ship goods. Jadi ancaman yang biasa terjadi di proses ini ada ancaman 11 dan ancaman 12. Ancaman 11 tadi yaitu pencurian barang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Lalu ancaman 12 ini merupakan ancaman yaitu kesalahan pengiriman. Nah, lalu untuk mengontrol ancaman 12 ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan rekonsiliasi informasi secara teratur tentang pengiriman. Nah, dengan proses ini maka memungkinkan akan mendeteksi keterlambatan atau kegagalan pengiriman barang ke pelanggan secara tepat waktu atau real time. Lalu yang kedua dengan menggunakan sistem RFID, maka sistem itu dapat memberikan informasi waktu yang nyata atau real time tentang status pengiriman dan dengan demikian akan memberikan informasi tambahan tentang kemungkinan penundaan pengiriman. Nah, jika penjual mengetahui bahwa pengiriman akan terlambat, maka penjual bisa mengirimkan pemberitahuan segera ke pelanggan seperti itu.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang billing. Dalam revenue cycle atau siklus pendapatan melibatkan penagihan pelanggan. Seperti pada gambar menunjukkan bahwa ini melibatkan dua tugas yang terpisah tetapi terkait erat dengan invoicing dan updating account receivable yang dilakukan oleh dua unit yang terpisah dalam departemen akuntansi. Penagihan yang akurat dan tepat waktu untuk barang dagangan yang dikirim sangatlah penting. Invoicing activity hanyalah aktivitas pemrosesan informasi yang mengemas ulang dan merangkum informasi dari aktivitas entry pesanan penjualan dan pengiriman. Ini memerlukan informasi dari departemen pengiriman yang mengidentifikasi barang dan jumlah yang dikirim dan informasi tentang harga dan persyaratan penjualan khusus dari departemen penjualan. Dokumen dasar yang dibuat dalam proses penagihan adalah faktur penjualan yang memberitahu pelanggan tentang jumlah yang harus dibayar dan kemana harus mengirim pembayaran. Seperti banyak perusahaan, AOE atau Area of Effect masih mencetak faktur kertas yang dikirimkan ke banyak pelanggannya yang lebih kecil. Sedangkan pelanggan yang lebih besar menerima faktur melalui EDI atau Electronic Data Interchange. Faktur EDI dan pembayaran tagihan online menguntungkan pelanggan dengan mengurangi waktu dan biaya mereka yang seharusnya meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Selanjutnya yaitu ancaman dan kontrol. Kesalahan dalam memelihara akun pelanggan dapat menyebabkan hilangnya penjualan dan juga dapat mengindikasikan kemungkinan pencurian uang tunai. Pemeriksaan edit entry data dapat meminimalkan risiko kesalahan dalam memelihara akun pelanggan. Misalnya, pemeriksaan validitas dan verifikasi loop tertutup dapat memastikan bahwa akun pelanggan yang benar sedang diperbarui, dan pemeriksaan lapangan dapat memastikan bahwa hanya data numerik yang dimasukkan untuk penjualan dan pembayaran. Yang kedua yaitu ancaman dari pesanan tidak valid. Misalnya seorang karyawan dapat menerbitkan nota kredit untuk menghapus saldo rekening teman atau untuk menutupi pencurian uang tunai. Pemisahan tugas yang tepat dapat mengurangi resiko ancaman ini. Untuk mencegah karyawan melakukan penjualan ke teman yang kemudian dihapuskan, sistem ERP harus dikonfigurasi sehingga orang yang dapat mengeluarkan nota kredit juga tidak memiliki hak untuk memasukkan pesanan penjualan. Selanjutnya yaitu maintain account receivable. Fungsi piutang usaha yaitu menggunakan informasi dalam faktur penjualan untuk mendebit rekening pelanggan dan mengkredit rekening tersebut ketika pembayaran diterima. Dua cara dasar untuk memelihara piutang adalah open invoice dan balance forward methods. Kedua metode tersebut berbeda dalam hal kapan pelanggan melakukan pembayaran, bagaimana pembayaran tersebut ditetapkan, dan format laporan bulanan yang dikirimkan ke pelanggan. Pada open invoice method, pelanggan membayar sesuai dengan jumlah faktur tiap penjualan. Biasanya dua salinan faktur dikirimkan ke pelanggan dan diminta untuk mengembalikan salah satu salinan dengan melakukan pembayaran. Salinan ini adalah dokumen turnaround yang disebut dengan remittance advice. Sedangkan pada balance forward method, pelanggan biasanya membayar sesuai dengan jumlah yang ditetapkan pada laporan bulanan, bukan berdasarkan faktur penjualan. Laporan bulanan mencantumkan semua transaksi termasuk penjualan dan pembayaran yang terjadi selama 1 bulan terakhir dan memberitahukan kepada pelanggan tentang saldo akun mereka saat ini. Selanjutnya, ancaman yang terkait dengan proses faktur. Yang pertama, kegagalan untuk menagih pelanggan yang mengakibatkan hilangnya aset dan data yang salah tentang penjualan, inventaris, dan piutang. Kegagalan untuk menagih dapat dikendalikan dengan memisahkan fungsi pengiriman dan penagihan untuk mengurangi resiko terjadi secara sengaja. Jika tidak, karyawan yang melakukan kedua fungsi tersebut dapat mengirimkan barang dagangan ke teman tanpa menagih mereka. Untuk mengurangi resiko kegagalan penagihan yang tidak disengaja, sistem ERP perlu dikonfigurasi untuk secara teratur membandingkan pesanan penjualan, pengambilan tiket, dan dokumen pengiriman dengan faktur penjualan untuk menghasilkan laporan pengiriman yang fakturnya belum dibuat. Yang kedua, kesalahan penagihan seperti kesalahan penetapan harga dan penagihan pelanggan untuk barang yang tidak dikirim atau dipesan kembali. Kesalahan penetapan harga dapat dihindari dengan meminta sistem mengambil data yang sesuai dari file induk penetapan harga dan dengan membatasi kemampuan karyawan untuk membuat perubahan pada data tersebut.
Jika karyawan harus memasukkan data penagihan secara manual, penggunaan kontrol edit entry data dapat meminimalkan kesalahan. Kesalahan yang melibatkan jumlah yang dikirim dapat diketahui dengan mencocokkan jumlah yang tercantum pada slip pengepakan dengan yang ada di pesanan penjualan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan menjelaskan tentang cash collections. Di sini ada proses. Di proses ini ada salah satu metode melibatkan pengiriman pelanggan, 2 salinan faktur, dan meminta agar satu dikembalikan dengan pembayaran. Saran pengiriman uang ini kemudian diteruskan ke piutang dan pembayaran pelanggan yang sebenarnya dikirim ke kasir. Di sini ada solusi alternatif, yaitu meminta personel ruang surat menyiapkan daftar pengiriman uang yang merupakan dokumen yang mengidentifikasi nama dan jumlah semua pengiriman uang pelanggan dan mengirimkannya ke piutang. Lalu di sini ada alternatif lain, yaitu dengan memfotokopi semua pengiriman uang pelanggan dan mengirimkan salinannya ke piutang usaha sambil meneruskan pengiriman uang yang sebenarnya ke kasir untuk disimpan. Baik, selanjutnya di sini ada ancaman dan kontrol dari cash collection. Yang pertama ada menangani uang tunai atau cek dan memposting pengiriman uang ke rekening pelanggan. Yang kedua ada menangani uang tunai atau cek dan mengotorisasi memo kredit. Yang ketiga ada menangani uang tunai atau cek dan merekonsiliasi laporan bank. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.